Ternyata ada banyak banget makanan dari Indonesia yang terbukti dapat membantu memperbaiki fungsi hati loh teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama, kopi. Wow, hore! Ternyata pecinta kopi pasti langsung happy banget ya. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris terhadap 494.585 orang menunjukkan bahwa semua tipe kopi, baik kopi decaf, kopi bubuk ataupun kopi giling itu dapat memberikan efek perlindungan pada penyakit hati kronis nih teman-teman. Tapi nggak boleh banyak-banyak ya konsumsinya. Rata-rata per hari maksimal 3-4 cangkir saja nih teman-teman. Pada penelitian lain ditemukan bahwa rutin mengkonsumsi kopi dapat menurunkan liver stiffness atau kekakuan pada hati, serta menurunkan laju progres kerusakan akibat penyakit hepatitis C kronis nih teman-teman. Kabar bahagia banget buat aku yang pecinta kopi loh teman-teman. Yang kedua, green tea. Nah, green tea ini tinggi akan antioksidan, terutama katekin ya. Dimana ternyata orang yang rutin mengkonsumsi green tea dapat mengoptimalkan produksi enzim pada hati. Namun kalian harus memperhatikan cara konsumsi green tea-nya ya, agar mendapatkan katekin yang optimal. Jadi green tea ini nggak bisa asal-asalan langsung dicelup, berubah warna jadi hijau, lalu diminum. Nah ini kurang optimal nih teman-teman. Cara terbaik adalah teman-teman merendam green tea selama 20-30 menit dalam air hangat-hangat kuku 70-80 derajat Celcius selama 15-30 menit baru diminum nih teman-teman. Dan jangan lupa green tea-nya harus langsung diminum setelah diseduh, jangan dimasukin ke kulkas. Karena semakin lama disimpan akan semakin menurun kadar antioksidan pada green tea tersebut. Yang ketiga, bawang putih. Wah, bawang putih ini gak cuma bagus ya ternyata untuk jantung. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 800 mg bubuk bawang putih per hari selama 15 minggu dapat menurunkan perlemakan hati dan komplikasi yang berkaitan dengan perlemakan hati non-alkoholik. Bahkan penelitian lain di Cina menunjukkan bahwa orang yang rutin mengkonsumsi bawang putih dapat menurunkan resiko kanker hati nih teman-teman. Syukurnya hampir sebagian besar masakan Indonesia itu bumbu utamanya adalah bawang putih. Namun jika teman-teman ingin mendapatkan hasil optimal dari bawang putih, ingat cara konsumsinya. Jangan dipanaskan, direbus ataupun digoreng. Tunggu dalam waktu 10-15 menit baru dimakan. Karena alisin atau antioksidan dari bawang putih yang paling bagus untuk kesehatan itu nggak tahan suhu panas nih teman-teman. Atau kalian bisa cek videoku tentang manfaat bawang putih. Yang keempat, buah beri, termasuk blueberry, raspberry, strawberry, cranberry, dan strawberry. Nah, buah beri ini udah terkenal kaya akan antioksidan ya. Selain melindungi tubuh dari radikal bebas, buah beri juga bisa menghambat penuaan pada tubuh, termasuk penuaan pada sel-sel dalam hati loh. Penelitian pada tikus menemukan bahwa ketika tikus diberi ekstrak blueberry dapat menghambat kerusakan hati yang diinduksi oleh karbon tetrakloride atau CCl4. Bahkan pemberian blueberry ini dapat memperbaiki mikrobiota baik pada saluran usus kita, sehingga dengan saluran pencernaan yang bagus itu secara tidak langsung berkolerasi dengan peningkatan fungsi hati. Anggur, wah nggak cuma rasanya enak, anggur juga terkenal tinggi akan antioksidan. Dari hasil penelitian, ternyata suplementasi ekstrak biji anggur ya, itu dapat menghambat kematian sel pada hati dan menghambat terbentuknya penimbunan sel-sel lemak pada tubuh. Ya walaupun penelitian ini baru terhadap tikus, namun ini menjadi kabar baik bagi manusia karena mengkonsumsi biji anggur sendiri secara umum aman dan tidak beracun bagi tubuh nih teman-teman. Bahkan kita tahu bahwa anggur itu ketika difermentasi bisa jadi wine yang enak banget dan bagus untuk kesehatan jantung. Jeruk bali merah dan jeruk sitrus. Nah, kalau orang diet ya yang suka menurunkan berat badan, jeruk sitrus maupun jeruk bali merah ini yang besar-besar itu ya sudah terkenal dari zaman lampau untuk membantu menurunkan berat badan. Selain dapat mengenyangkan lebih lama, juga dapat membantu menurunkan lemak.
Ternyata jeruk bali merah itu mengandung antioksidan utama yaitu naringin dan naringenin yang mampu menurunkan akumulasi lemak pada hati dan mengurangi oksidatif stres pada kerusakan sel dan jaringan di hati. Ya walaupun respon ini baru dilihat pada hewan, namun ini juga penemuan yang penting bagi kesehatan tubuh manusia. Apalagi jeruk bali dan sitrus ini sudah terkenal banget untuk membantu menurunkan berat badan bagi penderita obesitas. Makanan dari tumbuhan. Nah, konsumsi makanan sehat, terutama yang tinggi serat, itu juga dapat membantu meningkatkan fungsi hati dan menurunkan resiko munculnya perlemakan pada hati nih teman-teman. Makanan sehat ini contohnya seperti gandum utuh, oatmeal ya, sayur-sayuran, sayuran tinggi serat termasuk wortel, brokoli, kembang kol, selada, dan bayam. Kacang-kacangan termasuk kacang mete, kacang almond, pistachio ini tinggi akan vitamin A, vitamin E, serta kacang polong. Buncis kacang hijau, kacang merah ini tinggi akan vitamin E, vitamin A, vitamin C, serta nutrisi yang bagus untuk menjaga kesehatan hati. Kunyit dan temulawak. Ya, kunyit dan temulawak ini terkenal karena zat yang disebut kurkumin ya. Dapat membantu menurunkan kadar kolesterol serta meningkatkan fungsi hati. Namun yang harus diperhatikan adalah sumber kurkuminnya nih teman-teman. Dimana kurkumin pada kunyit maupun temulawak alami itu tidak larut dengan air ya. Jadi dia harus dilarutkan dengan lemak agar bisa diserap oleh tubuh. Jadi kalau teman-teman minum wedang kunyit atau wedang temulawak itu kurang optimal penyerapannya. Selain itu, kurkumin alami sendiri lebih sulit untuk diserap oleh tubuh. Jadi perlu mediator. Mediatornya adalah lada hitam atau piperin. Penambahan lemak baik dan piperin atau lada hitam ini dapat meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000 kali loh teman-teman. Lebih tinggi daripada mengkonsumsi sari kunyit maupun temulawak biasa. Selain itu, saat kita mengkonsumsi kunyit ataupun temulawak alami, itu juga harus diperhatikan jangan sampai overdosis. Karena tentu saja, jika dosisnya berlebihan, akan meningkatkan resiko kerusakan hati. Di sana sih kesulitannya ya, kalau kita minum obat-obatan herbal. Sebaiknya kalau memang teman-teman sudah mengalami kerusakan hati, konsumsi kurkumin langsung dari ekstrak kurkumin ya. Biar takarannya pas dan sesuai untuk membantu meningkatkan fungsi hati nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah makanan tinggi lemak baik. Nah, makanan tinggi lemak baik ini yang kaya akan omega 3, omega 6, omega 9, serta vitamin E. Contohnya seperti ikan laut berlemak, mau salmon, tuna, minyak zaitun, dan alpukat. Ini adalah golongan makanan yang tinggi akan lemak baik. Lemak baik ini mampu mengusir lemak-lemak jahat, LDL maupun trigliserida, sehingga membantu kita mencegah munculnya perlemakan hati. Untuk lemak sendiri sudah pernah aku bikin videonya di sini ya. Lemak yang bagus untuk menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Otomatis ketika kolesterol jahat berkurang akan membantu memperbaiki fungsi hati sehingga tidak terjadi penimbunan lemak di area hati nih teman-teman. Nah, ternyata banyak banget ya makanan-makanan alami yang ada di Indonesia dan bisa untuk meningkatkan fungsi hati. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.